Good morning, students. Nice to meet you again. And this morning we are going to learn about subject. Kita hari ini akan belajar dulu tentang subject. Nanti ada beberapa kata kerja, objek. Nah, nanti kita akan menyusun kalimat dengan pola yang sudah ada atau pola-pola yang ada unsur subjek, lalu kata kerja, lalu objek. Oke, yang pertama kita akan review dulu subjek. Ya, subjek, anak-anak pasti sudah pernah belajar. Yang pertama ada I atau saya. Kemudian you atau kamu, and then she, dia perempuan, and then he, dia laki-laki, we, kami, dan they atau mereka. Kita baca bersama ya. Subject, I, you, she, he, we, they. Okay. And then we also have verb here ya. Kita akan belajar verb atau kata kerja dan juga objek. Kata kerja dulu ya. Kata kerja yang ada di sini dibedakan menjadi dua. Kata kerja yang pertama verb one tanpa akhiran s atau es. Lalu yang kedua yang di kolom sini ya. Ini verb one with s or es ya, ends with s or es ya, atau verb one dengan akhiran s atau es ya. Di sini sudah ada artinya ada dalam kurung. Nah, verb one dan verb one tanpa s dengan verb one dengan akhiran s atau es ini artinya sama. Nanti yang membedakan hanya subjek yang menggunakannya ya. Sekali lagi artinya sama, nanti yang membedakan hanya subjek yang menggunakannya ya. Yuk kita baca dulu verb one without s or es dan verb one ends with s or es. Yuk yang pertama eat, eats, drink, drinks, cook, cooks, clean, cleans, read, reads, dance, play, plays, swim, swims, buy, buys, teach. Oke, itu ya verb one-nya ya atau kata kerjanya. Cukup jelas ya anak-anak. And then we have object here. Nah, objek di sini ya, atau sebelum kita menentukan objek, kita harus tahu kata kerjanya dulu. Dan kita bisa menentukan objek itu berdasarkan kata kerjanya. Ya, contoh, eats atau eat itu artinya makan. Berarti objeknya nanti benda apa saja atau benda-benda yang bisa kita makan. Contohnya bread, cake, pizza, burger, banana, apple ya. Semua jenis makanan. Maka bisa dijadikan objek dari eats atau eat. Kemudian drink. Objeknya semua benda yang bisa kita minum. Contohnya tea, milk, coffee, milkshake, soft drink, etc. Begitu juga cook atau cooks. Objeknya ya semua yang bisa kita masak. Rice, egg, meat, fish, etc. Dan lain-lain. Kemudian clean, membersihkan. Objeknya ya semua benda yang bisa kita bersihkan atau biasanya kita bersihkan. Misalnya whiteboard, house, bedroom, atau benda-benda yang lain. Kemudian read atau reads ya. Objeknya ya semua hal yang bisa kita baca, magazines, newspaper, comic, novel, storybook ya, book, okay? And dance, objeknya ya tarian, jaipong, kecak, atau merak, serimpi, prajuritan ya, etc. And then play atau plays ya, objeknya ya nanti jenis-jenis atau nama-nama mainan atau permainan. Oke, and then swim atau berenang. Objeknya karena swim ini berenang, maka nanti objeknya bisa kita ganti dengan keterangan tempat. Misalnya in the swimming pool, in the river ya.
then buys atau membeli, buy atau buys ya. Objeknya benda-benda yang biasa kita beli, clothes, bag, toys ya. Dan terakhir ada teach ya. Objeknya semua nama-nama mata pelajaran. Contohnya math, science, civic, etc. Okay. And here I have the pattern of our sentence today ya. Ini ada pola atau pattern ya. Polanya adalah subject ya atau disingkat S plus verb one. Tadi anak-anak sudah belajar verb one tanpa S atau subject dengan akhiran S atau ES. Lalu yang terakhir objek ya. Nah, nanti verbnya kita akan bedakan jadi dua tergantung dari subjek yang menggunakannya. Nah, subjek verb one digunakan oleh subjek I, you, we, they. Ya, I, you, we, they nanti menggunakan verb one tanpa S ya atau ES. Tapi subjek ketiga tunggal she, he maka nanti menggunakan verb one dengan akhiran S atau ES. Jadi bisa ya jelas membedakannya ya anak-anak. Tadi kan kita belajarnya verb itu verb one ya, tapi kita bedakan jadi dua, yaitu verb one tanpa S atau ES, lalu verb one dengan akhiran S atau ES. Nah, kenapa kita bagi jadi dua? Karena nanti subjek yang menggunakannya kita bagi jadi dua kelompok juga ya, yaitu I, you, we, dan they menggunakan verb one saja tanpa akhiran S maupun ES, sedangkan ketiga tunggal she dan he menggunakan subjek dengan akhiran S atau ES yang tadi ditambahkan SSSS di belakangnya tadi ya. Buys, cleans, eats, cooks, drinks, dan seterusnya ya. Contoh di sini. We swim in the swimming pool. Yang pertama kita ikuti subjek yang ada di sini. Yang pertama kita taruh paling depan adalah subjek. Subjeknya be. Kemudian verb one-nya ya, kita tentukan dulu apakah ketiga tunggal atau bukan. Kalau bukan ketiga tunggal maka tanpa S, verb one saja. Ya. Tapi kalau yang subjek ketiga tunggal she atau he, pakailah verb dengan akhiran S atau ES ya. Karena di sini subjeknya we, maka gunakan verb one tanpa S. Swim. Verbnya sudah ditentukan, subjek sudah ditentukan, maka objeknya. Karena swim in the swimming pool ya. Mana subjeknya? We. Mana verb one-nya? Swim. Mana objeknya? In the swimming pool. Okay. Number 2. He studies math ya. Mana subjeknya? He. Mana verb one-nya? Studies. Mana objeknya? Math. Kenapa pakai studies dengan akhiran S? Karena di sini subjeknya ketiga tunggal. Ya. Okay. He ini ketiga tunggal. Maka menggunakan verb one dengan S. Okay. Number 3. They eat fried chicken. Ya. Subjeknya mana? Subjeknya they. Verb one-nya apa? Eat tanpa S. Karena subjeknya they. They tanpa S. Ya. Mana objeknya? Fried chicken. Okay. Number 4. I buy new bag. Mana subjeknya? Subjeknya is I. Mana verbnya? Verbnya buy tanpa S ya. I tanpa S. Lalu objeknya apa? New bag. Karena membeli boleh benda-benda yang bisa dibeli termasuk new bag ya, tas baru ya. She drinks soft drink for number 5. Okay. Subjeknya mana? She. Verbnya mana? Drinks. Karena subjeknya ketiga tunggal she, maka gunakan akhiran S di belakangnya. Drinks. Objeknya semua benda yang bisa diminum. Soft drink. Oke. Dia minum soft drink. Aku membeli tas baru. Nomor 3. Mereka makan ayam goreng. Number 2. Dia belajar matematika. Number 1. Kami berenang di kolam renang. Alright, kita baca ya. We swim in the swimming pool. Number 2. He studies math. Number 3. They eat fried chicken. Number 4. I buy new bag. Number 5.
She drinks soft drink. Okay, and we have some exercise here. Let's discuss about this exercise. Oke, kita akan bahas latihan hari ini. Kita bahas bersama ya. Number 1, we kite in the field. Kami layang-layang di lapangan. Kalau objeknya kite, ya, kalau objeknya layangan di lapangan, maka verb yang tepat itu apa? Ya, kira-kira apa jawabanmu anak-anak? Play, ya, tanpa s karena subjeknya we. Number 2, they milkshakes in a terrace. Ada objek milkshake, berarti ini nama minuman. Maka tentukan verbnya apa ya? Drink, ya. They drink milkshakes in a terrace, ya. Mereka minum milkshake di teras, ya, tanpa s karena subjeknya they. Number 3, she pizza in the restaurant, ya. Pizza ini nama makanan di restoran, ya, berarti makan, ya. Apa makan itu in English, ya? Eats dengan s karena subjeknya she atau ketiga tunggal. Number 4, mother fried rice in the kitchen, ya. Ada objek fried rice here, ya, dan ada keterangan in the kitchen, berarti sedang memasak fried rice atau nasi goreng. Maka verbnya adalah cooks. Jangan lupa ada s-nya karena mother itu ketiga tunggal, ya, jadikan she. Okay, number 5. Father, the car in the yard, ya. Objeknya the car in the yard, maka kira-kira verbnya apa ya yang sesuai? Wash, ya, membersihkan atau mencuci mobil di halaman. Ayah membersihkan atau mencuci mobil di halaman. Wash dengan is karena father ini ketiga tunggal. Okay. Number 6. Cindy whiteboard in the classroom, ya. Whiteboard in the classroom diapain ya? Of course dibersihkan. What is dibersihkan in English? Jadi verbnya cleans. Jangan lupa ada s-nya karena Cindy nama orang ketiga tunggal. Number 7, Tony in the swimming pool, ya. Kalau objeknya in the swimming pool, maka verb yang tepat apa ya? Maka verbnya swims. Ada s-nya karena Tony nama orang termasuk ketiga tunggal. Okay. Number 8, we science in the laboratory, ya. Science ini apa? In the laboratory, di laboratorium, maka objeknya science, berarti verbnya yang sesuai study, tanpa s karena subjeknya be. Oke, kita baca bersama ya. We play kite in the field. They drink milkshakes in the terrace. She eats pizza in the restaurant. Mother cooks fried rice in the kitchen. Father washes the car in the yard. Cindy cleans whiteboard in the classroom. Tony swims in the swimming pool. We study science in the laboratory. Baik, tugasmu hari ini mengulang kembali membaca dengan suara yang lantang teks vocabulary, ya, subject, kemudian verb, ya, verb 1, and object, and also the example and exercise. Please do with loudly voice. Okay, thank you to study today with me. God bless you. See you next time. Bye-bye.